Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ulu lo habari. How are you today? Fine. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ketua kelas, saya mohon untuk pimpin doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Oke, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya, Kenapa tidak hadir? sakit. Oke, nanti bisa dijenguk ya. Kita doakan semoga saya cepat sembuh. Amin. Oke, jadi apa yang kalian gunakan untuk pergi ke sekolah? Apakah naik mobil atau berjalan kaki? Atau naik bentor? Naik bentor. Ada yang jalan kaki? Angkat tangan yang jalan kaki. Yang naik bentor? Helikopter? Tidak ada. Naik pesawat juga tidak ada? Oke. Kira-kira dari rumah kalian ke sekolah, itu apa yang terjadi? Berpindah. Berpindah kan? Iya. Dari satu tempat ke tempat yang Lain. untuk mengukur perpindahan kira-kira bagaimana? Kira-kira berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah? 1 kilo, 1 kilo. Di saya kan ada pakai Maxim yang mobil itu 4 kilo, Pak. Oke, ada lagi yang lebih jauh? 2 kilo. Yang lebih dekat? 1 kilo. Oke. Dari rumah kalian ke sekolah menempuh dengan jarak tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira mobilnya apa? Bergerak. Bergerak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pokok bahasa gerak dan gaya. Tapi kita akan fokus ke bagian gerak. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama akan menjelaskan pengertian gerak dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu macam-macam gerak, jenisnya, kemudian dengan sifat dan lintasannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, mari kita simak video ini agar lebih mudah kita pahami. Ingatlah, ketika kamu pergi ke sekolah, melewati jalan yang biasa kamu lewati. Tahukah kamu berapa jauhkah jarak yang telah kamu tempuh dari rumah hingga tiba ke sekolah? Kapan perpindahannya atau kemana ke arahnya? Mungkin jawabannya akan berbeda-beda antara kamu dan teman kamu. Oke, jumpa lagi bersama saya Cassandra. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan menarik tentang jarak dan perpindahan. Tahukah kamu maksud dari jarak dan perpindahan tersebut? Jarak dan perpindahan adalah besaran fisika yang saling berhubungan. Keduanya memiliki dimensi yang sama, akan tetapi keduanya memiliki makna fisik yang berbeda. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan 2 kasus contoh berikut. Kita mulai dari kasus pertama. Johnny berlari dari titik A ke titik B sejauh 15 meter, kemudian berbalik arah ke titik C sejauh 5 meter. Total perjalanan yang ditempuh Johnny adalah 15 meter tambah 5 meter, yaitu 20 meter. Total perjalanan ini yang disebut dengan jarak.
Berbeda dengan jarak, perpindahan Joni adalah sebagai berikut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, perpindahan hanya dilihat dari perubahan kedudukannya. Maka kita melihat mula-mula posisi Joni ada di titik A dan posisi akhirnya ada di titik C. Sehingga kita dapat menentukan besarnya perpindahan Joni sebesar 10 meter. Ya, sekarang kita masuk pada contoh kasus kedua. Joni berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian, Joni berbelok ke kanan sejauh 6 meter dan berhenti di titik C. Dari kasus kedua ini, kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Joni. Total perjalanan yang ditempuh oleh Joni adalah 8 meter tambah 6 meter, yaitu 14 meter. Berbeda dengan jarak, perpindahan Joni dapat kita hitung sebagai berikut. Posisi mula-mula Joni ada di titik A, dan posisi akhirnya ada di titik C, yang besarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan Joni yaitu panjang garis AC sama dengan akar dari panjang AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, sama dengan akar dari 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. AC sama dengan akar dari 8 pangkat 2 64 tambah 6 pangkat 2 36 sama dengan akar 100. Maka AC sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 meter. Jadi, Joni mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Saat ini, kamu sudah belajar materi tentang jarak dan perpindahan. Di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecepatan dan kelajuan. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Oke, jadi kan sudah nonton videonya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau videonya jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau jelas, Bapak mau tanya. Kira-kira apa pengertian dari gerak itu sendiri? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Saya Kak, Oke, silakan Umi. gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang Lain. Oke, mari kita cek. Jadi gerak adalah perubahan posisi kedudukan. Jadi sudah benar dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi posisi benda itu merujuk pada letaknya, pada titik acuan tertentu. Dan untuk memahami gerak, kita perlu memilih titik acuan yang sesuai. Makanya ada titik awal sama titik akhir. Oke, contoh gerak dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Kira-kira? Oke, pergi ke sekolah. Apalagi? Apakah kalian bergerak setiap hari? Bergerak. Oke, kira-kira apa contoh peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari? Berlari. Iya, berlari. Berjalan. dari Berjalan dari rumah pasar. Dari Pak, rumah kalau misalnya kayak ini botol, cuma saya mau kasih pindah di meja sini, itu masuk bergerak. Apabila dipindahkan dari posisi satu ke posisi yang lain, kira-kira itu mengalami dua kedudukan yang berbeda atau sama? berbeda. Jadi itu bergerak atau tidak? Bergerak. Bergerak. Jadi mari kita cek apa saja contoh gerak. Mari kita cek. Cek. Oke, di sini ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan contohnya apa? Gerak yang lurus dan beraturan. Contohnya itu sepeda yang berjalan di jalan yang lurus. Lurus kan beraturan? Ya. Ada gerak melingkar. Contohnya apa? Itu. Boleh. Boleh. Apalagi? Jam dinding. Oke, boleh. Ban mobil berputar kira-kira? Ya. Oke, gerak melingkar. Ada gerak parabola. Main bulu tangkis. Ya, benar sekali. Ada gerak gaya sentripetal. Sentripetal itu. Gerak gaya yang mengarah ke pusat lingkaran seperti kayak di tikungan.
Oke. Ada gerak harmonik sederhana seperti ayunan. Iya, Yunan. Wah. Per, Oke, per. jadi sudah tahu kan? Sudah, Pak. Ada gerak lurus beraturan, melingkar, parabola, sentripetal, dan harmonik Hana. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Kira-kira apa penerapan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira konsep gerak ini bisa ditanamkan ke penerapannya kemana saja dalam kehidupan sehari-hari? Apakah di bidang transportasi? Di bidang apa saja? Ada yang tahu? Semuanya, Pak. Oke, di bidang transportasi satu. Oke. Olahraga. Oke, kalau masih ragu, mari kita cek. Benar atau tidak? Ya. Oke, kita cek. Ada di posisi pertama ada transport. Oke, jadi semua kendaraan bermotor itu menganut konsep gerak. Jadi dia bisa prinsip-prinsipnya bisa digunakan. Kemudian ada olahraga. Kemudian ada teknologi. Kira-kira teknologi apa? Robotika. Robotika bergerak atau tidak? Bergerak. Kemudian ada dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang fisika. Oke. Kita masuk ke jenis gerak. Kira-kira gerak ini ada berapa jenis? Ada gerak. Apakah gerak ini cuma hanya bergerak? Gerak semu. Gerak apa? Tidak tahu? Mari kita cek. Cek. Oke, kita cek. Ada gerak lurus. Oh, yang tadi. Oke, jadi gerak lurus itu adalah gerak yang lurus. Lurus. Lintasannya lurus. Ada gerak Melingkar. yang lintasannya Melingkar. melingkar atau berbentuk lingkaran. Lingkaran. Ada gerak parabola. Setengah lingkaran. Setengah seperti payung, betul. Ada gerak harmonik Mana? yang seperti Ayunan. Oke, sudah paham? Oke, sifat gerak lagi. Ada yang tahu apa sifat gerak? Berpindah posisi. Oke, selain berpindah posisi apa lagi? Tidak tahu. Oke, kita cek. Salah. Di sini ada sifat-sifat gerak. Ada yang gerak lurus beraturan. Jadi dia gerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan. Ada yang gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada kecepatannya yang berubah dari yang cepat kemudian menjadi lambat atau sebaliknya. Kecepatannya yang cepat. Ada gerak harmonik Mana? gerak yang Balik. balik. Sudah paham? Sudah. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Lintasan gerak. Oh, lintasan. Ada yang tahu apa lintasan gerak? Lintasan lurus, parabola, melingkar. Oke, benar sekali. Di sini ada gerak vertikal ke atas dan ke Ke bawah. Sudah tahu kan vertikal ke atas dan ke bawah mana Itu saja? contohnya seperti lift kan, Pak? Iya. Kemudian ada gerak horizontal. Ada gerak miring. Oke, tidak ada masalah. Tidak ada. Oke. Lanjut kita ke contoh Soal. soal. Oke, pahami baik-baik. Satu orang coba bacakan. Ya. Andi berjalan dari rumah ke sekolah. Setelah berjalan sejauh 100 meter, Andi kembali ke rumah karena dia lupa membawa buku IPA-nya. Andi kemudian berjalan kembali ke sekolahnya yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai di sekolah adalah 5 menit. Jarak yang ditempuh Andi adalah Oke, jadi jarak Andi ke sekolah berapa? 100 meter. Jarak Andi ke sekolah. Jarak dari rumah Andi ke sekolah. 500. Berapa? 500 500 meter. Kemudian apa lagi? Setelah berjalan dari rumah, Andi pernah berjalan sejauh 100. 100 meter. Anggaplah di sini 100 meter. Dia balik lagi. Kemudian dia balik Balik lagi. Kemudian dia ke sekolah Lagi. lagi.
Kira-kira berapa jarak yang ditempuh Andi? Ada yang tahu? 400 meter. Oke, 400. Salah, 600. 600. Ada lagi? 600. Oke, ada 7. Iya, 700. 700. Dari mana? Iya. Mari kita buktikan. 700. Kita buktikan kebenarannya. Jadi yang benar adalah 7. Kenapa 700? Jadi Andi itu berjalan 100 meter dari rumahnya ke sekolah. Oke, kita simpan 100. Kemudian dia kembali ke rumah. Otomatis jaraknya 100 lagi dong. Jadi 100 tambah 100? 200. Kemudian setelah itu Andi berjalan lagi ke sekolah. Sejauh 500? 500 meter. Jadi 200 tambah 500 adalah 700. 700. Oke, jadi materinya sudah sampai di sini. Jadi kira-kira dari materi semua ini ada yang belum dimengerti atau belum dipahami yang ingin ditanyakan? Sudah semua. Sudah? Oke, kalau sudah kira-kira apa yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Gerak. Apa itu gerak? Perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membutuhkan beberapa waktu. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa paham semuanya? Paham. Apakah ada materi-materi yang kalian tidak sukai? Tidak semuanya suka. Kira-kira apa yang ingin kalian tambahkan? Contoh gerak. Kalau misalkan kita dalam mobil, terus mobilnya yang berjalan, kita yang diam. Bagaimana itu? Iya, paham. Oke, jadi nanti untuk itu Bapak akan kirimkan e-booknya di grup. Ya, jadi di situ akan banyak membahas tentang konsep-konsep gerak. Biar kalian bisa pelajari lebih lanjut. Apakah secara keseluruhan materi ini mudah dipahami? Mudah. Oke, jadi kita sudah berada di ujung akhir pembelajaran. Jadi untuk sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar materi yang kita pelajari tadi bisa masuk ke dalam otak kita dan mudah kita pahami. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam